kuatkan niat, dan jernihkan pikiran. Terus berusaha memilih langkah untuk kebaikan, agar dibukakan jalan menuju keberkahan. Ada keberkahan di setiap perjalanan. Bersama Afta, Songko Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian rutin kita bersama kitab Al-Ilmam bi Ba'di Ayatil Ahkam, yaitu kitab tentang tafsir ayat-ayat hukum. Kali ini ayat yang akan kita angkat adalah ayat yang berbicara tentang persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh orang-orang yang melakukan akad. Terkadang akad apapun, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pinjam meminjam, termasuk juga akad pernikahan. Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut itu mempersyaratkan sesuatu berkenaan dengan akad tersebut. Ya, sebagai contoh misalnya seorang yang melakukan akad nikah, menjalin akad pernikahan, seorang calon suami dan calon istri. Sebelum mereka melangsungkan pernikahan, salah satu dari mereka, entah suami entah istri, mungkin mengajukan persyaratan, ya. Misalnya seorang istri, ya, mengajukan persyaratan kepada suaminya, "Mas, saya mau nikah dengan Anda, tapi dengan syarat saya harus diberikan kesempatan untuk menuntaskan pendidikan saya. Ya, minimal sampai S1. Ya. Kalau Anda menerima syarat ini, baik, kita menikah. Kalau Anda tidak menerima syarat ini, ya sudah, carilah perempuan lain, masih banyak, Mas." Nah, ini namanya persyaratan. Ya. Atau mungkin seorang istri berkata kepada suaminya, "Wahai Mas, ya, kalau sampean pengen menikah dengan saya boleh, tapi jangan keluarkan saya dari si Dayu ini, Mas. Saya sudah jatuh cinta kepada si Dayu ini, tidak bisa meninggalkan si Dayu ini dalam kondisi apapun. Nah, saya anak terakhir. Kakak-kakak saya sudah berumah tangga semuanya. Ya, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Semarang, ada yang di Palembang. Nah, tinggal saya, anak terakhir. Nah, kalau nanti Anda nikahi, kemudian setelah itu dibawa ke Sumatera atau dibawa ke Sulawesi, wah, nanti bapak dan ibu saya siapa yang akan menemani, siapa yang akan merawat? Ya, nggak ada yang merawat nanti. Ya, jadi sayalah, ya, anak yang diharapkan untuk tinggal bersama keduanya. Ya. Jadi kalau memang Anda mau menikahi saya mengajukan syarat seperti ini. Saya tidak mau keluar dari si Dayu ini, tidak mau keluar dari kampung daerah saya. Nah, itu para ikhwah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan persyaratan, ya. Yang dinamakan persyaratan. Baik. Baik. Secara bahasa syarat itu artinya adalah al-alamah. Secara bahasa syarat itu artinya adalah tanda, al-alamah, tanda. Sebagaimana ada istilah asyratus sa'ah. Nah, itu dari kata itu juga, asyratus sa'ah itu artinya adalah tanda-tanda hari kiamat.
Adapun syarat yang dimaksud dalam istilah fikih oleh para ulama fikih adalah ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihil wujud. Nah, sesuatu yang kalau tidak ada maka menyebabkan tidak adanya sesuatu, kalau ada maka tidak mesti menyebabkan adanya sesuatu. Sebagai contoh misalnya ya, wudu, syarat sholat, syarat sahnya sholat. Tidak ada wudu berarti tidak ada sholat. Tapi kalau ada wudu, tidak mesti ada sholat. Yang jelas kalau nggak ada wudu, nggak ada sholat. Tapi kalau ada wudu, apa mesti orang itu harus sholat? Yani kalau sudah wudu, ya bisa jadi waktunya belum masuk kan nggak bisa. Ya, jadi nggak mesti kalau sudah wudu terus mesti sholat, nggak mesti. Tapi yang jelas kalau tidak ada wudu pasti tidak ada sholat. Sholatnya tidak sah kalau tidak wudu. Nah, tidak membersihkan diri dari hadas kecil. Ya. Baik, adapun syarat yang kita akan bahas di sini adalah syarat pernikahan, yaitu ma yatawaqqafu alaihi luzumuhu, yaitu sesuatu yang ada atau tidak adanya pernikahan itu tergantung padanya. Nah, wahia ilzamu ahadiz zaujaini, atau dengan kata lain ilzamu ahadiz zaujainil akhar ma la yalzamuhu bimuqtadal aqdi. Ya. Yaitu salah satu dari kedua belah pihak mengharuskan pihak yang lain sesuatu yang aslinya tidak harus, ya, secara akad harusnya tidak harus. Yani suami mengharuskan kepada istrinya hal-hal tertentu yang pada asalnya itu tidaklah harus. Nah, atau istri mengharuskan kepada suaminya hal-hal tertentu yang aslinya tidak harus. Dan itu ada 3 macam ya. Persyaratan-persyaratan ya dalam pernikahan itu ada 3 macam. Yang pertama, sahihun yajibul wafa'u liman ishtarata lahu fa illam yuwaffa lahu bihi falahul fashu. Yaitu syarat yang sah, wajib ditepati oleh orang yang dipersyaratkan padanya. Kalau dia tidak memenuhi syarat itu, maka yang mempersyaratkannya tadi boleh menuntut fasakh, boleh menuntut pembatalan akad nikah. Bagaimana itu? Akad yang seperti apa itu? Kullu syartin la yastalzimu wuku'an fi muharram. Semua persyaratan-persyaratan yang tidak menyebabkan seseorang itu jatuh kepada perkara yang haram. Nah, pokoknya suami mempersyaratkan kepada istri atau istri mempersyaratkan kepada suami perkara-perkara yang tidak haram ya, perkara-perkara yang tidak membuat mereka jatuh kepada perkara yang haram. Misalnya seorang istri mempersyaratkan kepada suaminya, yaitu minta tempat tinggal sendiri. Mas, saya mau menikah dengan sampean, tapi dengan syarat nanti setelah kita menikah saya minta tempat tinggal sendiri. Artinya nggak gabung sama mertua, nggak gabung sama orang tua atau nggak gabung sama mertua, ya, rumah terpisah sendiri. Ya mungkin seorang istri memang menginginkan sesuatu yang sangat privasi, ya, atau mungkin dia dikhawatirkan kalau tinggal sama mertua terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, ya. Mungkin dia mertuanya kurang senang sama dia atau apalah, ya, pokoknya nggak nyaman, ya. Ini pernikahan itu bisa berlangsung, cuma ada sedikit kendala, misalnya apa? Ini kendala dengan mertua misalnya. Kalau hidup beda rumah mungkin baik-baik saja, tapi kalau dalam satu rumah dipastikan perang dunia misalnya,
Sehingga seorang istri mempersyaratkan kepada suaminya, Mas, nanti kalau kita sudah menikah, ya walaupun kontrak saya pengen tinggal di rumah sendiri. Saya tidak bisa tinggal bersama mertua, tidak bisa bertinggal sama orang tua, atau tidak bisa tinggal bersama mertua. Pokoknya saya pengen rumah sendiri, nggak apa-apa walaupun masih kontrak. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ini syarat yang sah. Seorang suami wajib menepatinya. Kalau tidak menepati, maka istri tadi boleh saja mengajukan fasakh, pembatalan akad nikah. Kedua, fasid yahrum istiratuhu wal wafa bihi. Syarat yang tidak benar. Haram mempersyaratkan itu dan haram juga untuk menepatinya. Tapi akad tetap sah. Ya, akad nikah itu tetap sah, cuma persyaratannya itu haram, nggak boleh dilakukan. Contoh, antastarita alaihi talak zaujatihi allati kanat ma'ahu au yastarita alaiha alla tasil aqaribaha. Seorang perempuan mempersyaratkan kepada laki-laki yang akan menikahinya supaya laki-laki itu menceraikan istrinya. Ya, Mas, kalau kamu mau menikah denganku boleh, tapi ceraikan istrimu dulu. Nah, saya nggak mau poligami, saya nggak mau menjadi ya orang yang dipoligami. Kalau kamu mau menikahi saya, ya silakan, tapi ceraikan istrimu. Ya, saya ingin diduakan. Nah, misalnya begitu. Ini tidak boleh. Persyaratan semacam ini haram, tidak diperbolehkan. Tapi seandainya ini terjadi, apakah pernikahannya menjadi batal? Tidak, pernikahan tetap sah, pernikahan tidak batal. Nah, contoh lain lagi, yaitu suami mempersyaratkan agar istrinya tersebut tidak menghubungi kerabatnya. Semenjak kamu nanti jadi istriku, jangan lagi menyambung hubungan dengan ini, dan ini. Dia menyebutkan nama-nama kerabat-kerabatnya. Jangan mendatangi pamanmu, jangan bersilaturahim kepada bibimu, jangan ngobrol sama bapakmu, jangan ini, jangan itu. Nah, ini juga haram, persyaratan ini haram, tidak boleh dilakukan. Baik, yang ketiga, fasidun yahrumu istiratuhu wal wafa bihi wa yabtul bihil akad. Syarat yang haram, tidak boleh dilakukan, tidak boleh juga ditepati, dan akadnya menjadi batal. Kalau tadi, yang kedua tadi itu akad tidak sampai batal. Kalau ini sudah sampai menyebabkan batal akad. Contoh, antastarita alaihi an yutalliqaha idza jama'ah litarji'a ila zaujiha alladzi banat minhu bitsalas. Seorang perempuan dinikahi ya oleh seorang laki-laki, sebelum menikah dia mempersyaratkan, Mas, nanti kalau saya sudah menikah dengan sampean, terus kita sudah berhubungan, langsung ceraikan saya. Nah, saya mau nikah dengan sampean, tapi dengan syarat nanti kalau kita sudah menikah, sudah berhubungan, langsung ceraikan saya. Supaya saya bisa balik ke suami saya yang lama. Nah, suami saya yang lama, supaya saya bisa balikan ke suami saya yang lama. Karena secara hukum nggak boleh saya balik kepada suami saya, karena suami saya telah menceraikan saya 3 kali. Nggak bisa balik langsung, kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dan berhubungan badan kemudian diceraikan. Ya, makanya saya pasang syarat seperti ini, Mas. Silakan menikahi saya, tapi dengan syarat nanti setelah kita melakukan hubungan kita pisah. Ini tidak boleh, dan persyaratan semacam ini menyebabkan akad itu menjadi batal, tidak sah. Syaratnya haram dan akad nikahnya menjadi batal gara-gara ada persyaratan semacam itu tadi. Wallahu a'lam. Baik, ayat yang dibawakan oleh muallif adalah surat Al-Maidah ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yuwajjihullahu ta'ala an-nida ilal mu'minin biwasfil iman. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengarahkan seruan kepada orang-orang yang memiliki sifat iman. Hatsan lahum 'alal qabul wa i'laman bi anna ma yuwajjihuhu ilaihim min muqtadayatil iman. Allah memakai panggilan keimanan sebagai bentuk motivasi kepada mereka supaya menerima. Nah, dan supaya mereka tahu bahwasannya sesuatu yang akan diperintahkan kepada mereka itu adalah sesuatu yang merupakan menjadi konsekuensi keimanan. Walihada qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, oleh karenanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu." Kalau kamu mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, fara'aha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Maka pasang telingamu baik-baik, ya. Karena sesungguhnya itu adalah kebaikan yang kamu akan diperintahkan kepadanya, atau itu adalah keburukan yang kamu akan dilarang darinya. Nah, wa fi hadhil ayah al-karimah ya'murullahu ta'ala al-mu'minin an yufu bil uqud. Adapun dalam ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruan kepada orang-orang yang beriman. Nah, Allah perintahkan kepada mereka supaya memenuhi akad. Nah, supaya mereka apa? Memenuhi akad aslan wa wasfan. Fayatu biha kamilatan min ghairi naqas. Mereka diperintahkan supaya memenuhi akad-akad yang telah mereka lakukan itu sempurna tanpa mengurang-uranginya sedikit pun. Wa hadza syamilun li'uqudil buyu' wal ankihah wa ghairihima. Itu mencakup akad apa saja, entah jual beli dan pernikahan dan lain-lain. Wali aslil aqdi wa ma tadammanahu minasyurut li anna syurut awsafun fihi. Nah, taib wali aslil aqdi wa ma tadammanahu minasyurut li anna syurut awsafun fihi. Baik, akad di situ adalah akad secara pokok atau akad-akad yang ditambahkan, ya. Akad pokok misalnya akad nikah. Akad nikah itu ya, nikah itu sendiri sudah mengandung sebuah perjanjian. Nah, jadi yang disuruh kita supaya menepatinya adalah akad itu sendiri maupun sesuatu yang lain yang ditambahkan seperti yang kita bahas tadi. Mas, saya mau menikah dengan sampean tapi dengan syarat saya tidak bisa keluar dari kampung halaman saya. Itu sesuatu yang ditambahkan. Ya, entah akad nikah yang sudah menjadi sesuatu akad yang pokok itu sendiri maupun hal-hal lain yang ditambahkan, itu semuanya diperintahkan untuk ditepati, dipenuhi. Baik. Jadi kalau begitu mungkin kita bertanya, kalau memang seperti itu ayatnya, berarti kan harusnya semua persyaratan-persyaratan itu dipenuhi, ditepati. Nah, terus kenapa tadi itu kok dirinci menjadi 3? Ada yang wajib ditepati, ada yang malah haram, ada yang sampai membatalkan akad. Nah, kenapa kok harus dirinci menjadi 3? Padahal ayatnya umum. Ya, ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman tepatilah akad-akad itu. Nah, berarti semua akad harus ditepati, nggak perlu rincian. Kita jawab, tetap perlu dirinci, ya, karena ada dalil lain yang menyebabkan kita harus memerincinya, ya, yaitu sabda Rasulullah SAW, al muslimuna ala syurutihim illa syartan haram halalan au ahalla haraman. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat-syarat yang
menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, itu. Jadi pada asalnya memang ditepati akad itu, syarat itu ditepati, syarat-syarat perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Tapi kalau dalam syarat-syarat tersebut ada unsur pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram, maka menjadi batil persyaratan tersebut. Sehingga kalau dijabarkan, ya muncullah pembagian menjadi 3 kelompok tadi. Baik. Faidah ayat. Faidah dari ayat yang kita bawakan tadi, 1, wujubul wafa' bil uqud. Wajibnya memenuhi akad-akad, persyaratan-persyaratan. Ya, selagi tidak ada penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Wujubul wafa' bima syarata fiha min syurutin sahihah. Wajibnya menepati persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh sesama, disepakati oleh sesama, dari syarat-syarat yang memang sah, diperbolehkan. Wujubul wafa' bima syarata fin nikah min syurutin sahihah. Wajibnya menepati persyaratan-persyaratan yang dibuat dalam akad pernikahan antara kedua belah pihak, selama syarat-syaratnya sahih, syarat-syaratnya sahih, selama syarat-syarat itu dibenarkan. Baik. Demikian surat Al-Maidah ayat 1. Berikutnya An-Nisa ayat 24 di mana Allah berfirman, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Nah, dihalalkan bagi kalian untuk menikahi selain wanita-wanita yang telah disebutkan tadi. Ya. Kalian menggunakan harta kalian untuk menikahi mereka-mereka muhsinin ghairu musafihin. Dengan kalian itu benar-benar berniat untuk menjaga kehormatan diri alias menikah, ya. Ghairu musafihin, bukan untuk berzina, ya. Menikah benar-benar ikatan yang resmi secara syariat, bukan musafihin, bukan untuk sekedar bersenang-senang. Ya, bersenang-senang dalam kemaksiatan. Baik, apa maksud ayat ini? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yubayyinullahu taala fi hadhil ayah al-karimah annahu ahalla lana minan nisa ma adal madkurat bi syarti an nabtaghi nikahahunna bi amwalina bi qasdin nikahis sahih dunas sifah. Allah terangkan dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 24 ini, bahwasanya dihalalkan bagi kita untuk menikahi wanita-wanita selain yang disebutkan di ayat sebelumnya. Karena ayat ini sebelumnya berbicara tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya ibu, ya anak, ya saudara perempuan kandung, sebapak atau saudara seibu, yakni banatul akhi wa banatul ukhti dan seterusnya. Nah, setelah Allah menjabarkan, menyebutkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, Allah terangkan boleh bagi kalian, halal bagi kalian untuk menikahi selain yang tadi disebutkan. Ya, tapi dengan syarat benar-benar menikah, ya, benar-benar menikah, qasdun nikah, bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu, bersenang-senang, ya, bermaksiat, berzina. Ya. Benar-benar kalian mencari wanita-wanita yang kalian senangi, yakni dalam bingkai pernikahan, bukan dalam bingkai sifah atau perzinaan. Boleh kalian bersenang-senang, ya, dengan wanita yang selain disebutkan tadi, ya, selama itu semuanya dalam bingkai pernikahan, bukan dalam bingkai apa? Sifah zina. Baik, fawaidul ayah. Faidah-faidah dari ayat ini, hillu man siwal madkurat minan nisa. Halalnya wanita-wanita selain yang disebutkan dalam surat An-Nisa 22 dan 23.
Annal asla fin nisa hillu nikahihinna illa ma thabata tahrimu. Pada asalnya semua wanita itu halal untuk dinikahi kecuali yang sudah diterangkan keharamannya oleh dalil. Jadi kalau ada keterangan dari dalil Quran maupun sunnah, enggak boleh laki-laki menikah dengan ini, dengan itu. Nah, itu haram. Yang diharamkan oleh dalil tadi haram. Yang tidak disebut dalam dalil berarti otomatis halal. Anna hilla nikahil mar'ah masyrutun bi badlil mal wa huwal mahr. Halalnya menikahi seorang wanita itu disyaratkan harus dengan mahar. Seorang laki-laki mengeluarkan hartanya sebagai mahar untuk pernikahan tersebut. Anna syarta khuluwihi minal mahr batil. Wahal yabtulu bihil aqdu ala qaulaini arjahuhuma al-butlan li anna Allah Ta'ala ja'ala badlahu syartan lil hilli. Bahwasanya persyaratan nikah yang isinya adalah enggak ada mahar. Ya, barangkali ada laki-laki yang seperti itu. Istilahnya apa? Gak mau modal itu apa? Cowok gak mau modal. Nah, saya mau menikahi sampeyan dik, tapi dengan syarat nggak pakai mahar ya. Nah, pengeluaranku wis akeh dik, gak iso aku mengeluarkan mahar. Piye? Nah, kalau saya dibebaskan dari mahar, saya mau menikahi. Tapi kalau ya saya disuruh mengeluarkan mahar, wis gak usah wae. Misalnya begitu. Nah, ini nggak boleh ya. Yani seorang laki-laki atau pihak lain ya, pihak keluarga wanita entah pihak keluarga laki-laki mempersyaratkan pernikahan ini nggak ada mahar. Pasang persyaratan seperti itu, kita menikah tapi dengan syarat nggak ada mahar ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kalau seandainya itu terjadi akadnya batal? Kalau nggak bolehnya itu jelas. Nah, tapi apakah hal itu menyebabkan akad batal? Nah, ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang rajih dirajihkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini adalah akad itu menjadi batal, tidak sah. Nah, karena memang ini syarat. Mahar ini syarat. Nah, maka mayalzam min adamihi al-adam. Sesuatu yang kalau tidak ada, maka tidak ada sesuatu yang lain. Tidak ada mahar berarti tidak ada nikah. Sama saja kayak tidak nikah. Ini pendapat yang beliau rajihkan, yang beliau kuatkan. Yang kelima, tahrim nikah syigor, haram pernikahan syigor. Dari ayat yang kita baca tadi juga bisa diambil faidah haramnya pernikahan syigor. Apa itu pernikahan syigor? An yuzawwijahu mauliyatahu ala an yuzawwijahu mauliyatahu wala mahra bainahuma. Ya, A menikahkan adiknya atau wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada B. Nah, tapi dengan syarat B pun menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada A. Nah, misalnya A punya adik perempuan, B juga punya adik perempuan. A menikahkan adiknya dengan B dengan syarat B menikahkan adiknya dengan A. Dan tidak ada mahar di antara keduanya. Maharnya itu ya adiknya. Nah, maharnya adiknya. Saya mau menikahkan adik saya dengan kamu, tapi dengan syarat ya, nikahkan saya dengan adikmu. Kamu tak nikahkan sama adik saya. Nah, maharnya saya nikahkan dengan adikmu. Nah, gelem torak. Kalau kamu tidak mau menikahkan saya dengan adikmu, kamu tidak boleh menikah dengan adik saya. Jadi maharmu adalah saya menikah dengan adikmu. Kalau kamu menikahkan saya dengan adikmu, kamu akan saya nikahkan dengan adik saya. Itu nikah syigor. Dan ini terlarang. Ya. Tapi kalau terjadi alami, boleh. A menikah dengan adiknya B, B menikah dengan adiknya A. Tanpa ada persyaratan-persyaratan, tanpa ada rekayasa-rekayasa yang disebutkan tadi, ya memang proses alami begitu ya.
boleh-boleh saja. Tahrimu nikahi tahlil li'annahu syabihun bil musafaha haitsu lam yaqsid bihil ihsan bal al jima' marratan wahidah tsumma talaq. Haramnya pernikahan tahlil. Nah, karena itu mirip dengan perzinaan. Ya, karena memang tidak menginginkan untuk melakukan pernikahan. Inginnya itu sekedar ya jima sekali supaya nanti bisa kembali kepada pasangan yang lama, gitu aja. Nah, jadi kan wanita yang sudah ditalak 3 kali kan nggak boleh menikah kepada suaminya itu kalau sudah ditalak 3 kali. Kecuali kalau dia nikah dengan laki-laki lain, terus berhubungan suami istri dengan laki-laki lain tersebut, dengan suami baru tersebut, terus sama suami baru tadi ditalak. Nah, habis itu baru boleh kembali kepada suaminya yang lama. Nah, barangkali ada orang yang menikah sekedar untuk itu aja, formalitas saja. Nah, dia nikah, ya wanita cari suami begitu. Ya, setelah itu dapat, terus mengajukan syarat, nah, nanti talak saya. Nah, mengajukan syarat setelah kita nikah, kita sudah melakukan hubungan badan, syaratnya harus saya diceraikan, ceraikan saya. Nah, jadi nikah untuk apa? Bukan untuk muhsinin, tapi untuk musafihin, ya. Ya. Jadi nikah itu bukan serius, bukan untuk benar-benar menjalin rumah tangga, yakni bersenang-senang dengan halal, yakni satu dengan yang lain saling menikmati dengan cara yang halal, tapi sekedar formalitas saja, ya. Tujuannya adalah untuk supaya ini bisa kembali kepada suaminya. Ini mirip kayak sifah atau perzinaan. Nah, walaupun kita tidak mengatakan seperti itu tentunya ya, tapi beliau mengatakan syabihun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan syabihun bil musafahah. Jadi dia nikah itu supaya dapat hubungan sekali saja, habis itu balik lagi pada suaminya yang lama. Nah, dari sisi itu ya, beliau mengatakan syabihun bil musafahah. Nah, jadi dia tidak ada keseriusan untuk ihsan, ya, tidak ada keseriusan untuk menikah, ya, untuk melakukan aqdun sahih, nggak ada. Hanya sekedar cari cara saja, cari jalan supaya bisa balik kepada suaminya yang lama. Baik para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.